Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sungguh sebuah sukacita kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini sekalipun dalam keterbatasan. Dan pastikan selama kita berada di ruangan, sebisa mungkin setiap saat gunakan masker. Saya juga agak ngos-ngosan kalau pakai masker, tapi situasinya demikian agar kita semua saling menjaga. Nah, pagi hari ini kita akan adakan yang namanya Youth Emphasis Sunday, minggu untuk mendorong anak-anak muda. Jadi kita juga semua harus mempersiapkan generasi-generasi yang berikutnya untuk boleh menjadi terang dan garam. Jadi nanti ini acara rutin, setiap akhir bulan kita buat anak-anak muda, kita dorong mereka untuk ambil bagian. Jadi ibadah pertama dan kedua juga nanti yang menyampaikan firman Tuhan dari anak-anak muda. Dan saya percaya kita semua juga masih berjiwa muda. Amin. Karena saya merasa masih SMA, karena kalau saya bayangkan beberapa tahun yang lalu sepertinya cepat sekali. Jadi saya percaya kita masih anak muda dan kita akan melihat anak-anak muda. Dan sebelum nanti ada performance, penampilan tarian yang sudah dipersiapkan dengan sangat baik, sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Aba, ya Bapa kami, atas anugerah-Mu, atas perlindungan-Mu, dan atas kasih setia-Mu. Sebab Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan umat-Mu, Tuhan. Dan Engkau berkata, aku Immanuel, aku akan menyertai Kau sampai akhir zaman. Dan sebagaimana kami hidup hari ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kami yang boleh berkumpul di tempat ini. Dan firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah kehadiran-Mu ya Tuhan memuaskan setiap hati kami. Dan hadirat-Mu ya Bapa melepaskan setiap kami dari cengkraman, kekhawatiran, ketakutan akan hidup ini. Sebab kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam Kristus. Hidup kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Hidup kami ada dalam rencana-Mu bukan hanya untuk dunia ini, tetapi untuk kekekalan ya Bapa. Dan kami bersyukur untuk Allah yang hidup, yang mengasihi setiap kami. Sebentar kami akan melihat pertunjukan dari anak-anak muda Tuhan. Kami rindu Tuhan, dengan karunia, dengan talenta yang mereka miliki, boleh mengenal Engkau lebih lagi. Dan sebagaimana kami akan mulai ibadah hari ini, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan biarlah ini menjadi sebuah persembahan atas ucapan syukur kami, atas kasih-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Dan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, kita persilahkan Priscil, Cindy, Sani, dan Jessica untuk maju ke depan.
Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Saya bisa kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Da 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 da. Da 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 da. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Saya persilakan kembali kita untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, apapun pergumulan kami saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban dari setiap doa dan pergumulan kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyerah.
di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kita berpuji dari awal. Oh, sebab Engkaulah jawaban. Oh, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa.
suaramu, angkat penyembahanmu pada pagi hari ini. Apapun pergumulanmu saat ini, Tuhan mampu, Tuhan sanggup, sebab Dialah jawaban dari setiap seruan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Inilah hati kami, ini hidup kami Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus kami yang hidup, Allah kami yang kudus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya yang kami andalkan, sebab Engkau besar Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Jemaat Tuhan, pagi hari ini marilah kita mengambil waktu untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya persilahkan untuk duduk dan kita ambil satu teduh sejenak. Dan bersama-sama kita katakan, Allah yang Maha Kuasa, Bapa surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelelahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari bersama-sama kita terima pengampunan kita dari Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan dengarkan pembacaan pertama dan pembacaan kedua. Pembacaan pertama dari Mazmur 77. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terlurut dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Selah, Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman berbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanya Engkau Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirlah janji itu selaku turun-temurun. Sudah lupakanlah Allah menunggu kasih, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Setelah, maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menembus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantara Musa dan Harun. Demikian firman Tuhan. Syukur.
Pembacaan kedua diambil dari Injil Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25. Beginilah isi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita semua. Halo. Selamat hari Minggu untuk semua keluarga Life Anglikan yang hari ini memakai baju Indonesia My Home. Ya puji Tuhan kita berkumpul hari ini, dan sebelumnya saya ingin berterima kasih dan mengucap syukur kepada pastor dan juga pihak gereja yang mengadakan acara ini, Youth Emphasis Sunday. Sangat luar biasa buat saya pribadi karena ini salah satu cara untuk membangun dan membentuk karakter anak-anak muda untuk semakin melayani Tuhan lebih giat lagi. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat ini semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu lalu kita mengingat apa yang difirmankan bahwa kuasa perkataan. Sebuah perkataan bisa mengganggu perkara-perkara yang besar dalam arti positif dan juga dalam arti negatif. Contoh sederhananya di waktu 12 pengintai melihat kota tanah Kanaan itu, ada 2 diantaranya mengatakan, wah kita akan menduduki tanah Kanaan itu. Tapi 10 diantaranya mengatakan, oh nggak bisa. Dan akhirnya orang merasa ketakutan. Nah hari-hari ini kita berada di 12 pengintai yang mana? Apakah kita di 2 diantaranya atau kita di yang 10 antaranya? Dan minggu ini sangat spesial karena temanya juga sangat luar biasa, yaitu menjadi garam dan terang. Saya pribadi dari SMP sudah mendengarkan tentang menjadi garam dan terang di ibadah-ibadah waktu saya diumumkan, ibadah pemuda, bahkan kadang ibadah Natal pun untuk semua jemaat itu temanya tentang menjadi garam dan terang. Nah, tapi masalahnya umumnya kita hanya sebagai pendengar yang setia, tapi tidak menjadi pelaku. Kita tahu, oh menjadi garam dan terang, saya udah dengar dari dulu kok. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya kita punya kesempatan untuk mendengar firman tentang menjadi garam dan terang. Dan semoga kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kita juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Nah, 2 minggu lalu juga pastor berbicara tentang perumpamaan penabur, ya kan? Ada yang berbatu, ada yang di tempat semak dan berduri dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan itu berbicara tentang mengasihi. Jadi Tuhan mengasihi kita nggak dalam situasi wah dia baik-baik ya udah aku kasih, dia lagi down ya udah aku kasih. Tapi segala situasi Tuhan ada. Nah, akhirnya hari ini kita bisa mendengar firman ini karena Tuhan mau membentuk kita lebih baik lagi. Nah, mengapa menjadi garam dan terang? Kenapa perumpamannya tentang garam dan terang? Nah, garam dan terang kita ada di dalam kehidupan kita setiap hari kan. Garam, setiap hari nggak bisa kita kalau nggak butuh garam. Sebaliknya juga terang, di malam hari kita butuhkan. Bahkan 1 jam lebat pun di sore hari kalau udah gelap kita membutuhkan terang. Nah, mengapa garam? Karena garam merupakan bahan pokok kehidupan manusia dari zaman dahulu kala. Kita tidak bisa hidup tanpa garam, seperti setiap hari kita butuh garam. Nah, garam juga itu kan bersifat larut. Bersifat larut memberikan rasa. Firman Tuhan berkata kalau garam itu hambar, apa rasanya? Gak ada rasa kan? Udah hambar memang gak ada rasa. Tapi sebaliknya kalau terlalu asin juga, ya pasti dikomentari. Aduh terlalu asin adanya misalnya seperti itu. Nah, garam juga bisa mencegah pembusukan. Ya mengawetkan ikan asin. Siapa suka makan ikan asin sini? Wah, saya suka. Nah, itu membutuhkan garam untuk prosesnya. Nah, kemudian garam bisa membersihkan luka. Kalau kalian pernah sakit gigi juga, itu pasti dibilang, oh murah aja kayak garam, pasti rasa sakitnya agak reda.
Dan yang terakhir, kenapa garam? Karena garam itu mengatur jumlah cairan dalam tubuh manusia. Kalau saudara pernah masuk rumah sakit, termasuk saya, waktu saya masuk rumah sakit pasti membutuhkan cairan infus. Nah, cairan infus itu ada kandungan NaCl-nya, yaitu garam sendiri. Kemudian, kenapa terang? Nah, sebab hanya terang yang bisa menguasai gelap dan tidak bisa sebaliknya. Kalau di ruangan ini mati lampu misalnya, tapi kemudian ada jam atau HP kita aja yang berkelip-kelip sedikit aja, pasti kelihatan di tempat ini kan? Pasti kelihatan. Nah, artinya terang bisa ada menguasai gelap itu. Kemudian di dalam terang orang bisa melihat, tapi di dalam gelap orang hanya bisa meraba-raba. Kalau di dalam terang kita bisa melihat, oh di sana ada Kak Jessica. Tapi kalau kegelapan di tempat ini, saya harus meraba dulu. Oh, ini sebelah sini kayaknya Bang Adi. Saya harus pegang kepalanya. Oh, sebelah sana ada Ibu. Begitu kan? Nah, makanya terang dan garam ini sangat penting. Kemudian terang juga tidak hanya berbicara soal agama. Kalau kita melihat, wah, agama Kristen itu agama terang loh, misalnya seperti itu. Tapi terang itu adalah berbicara tentang Kristus sendiri. Kristus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Nah, artinya apa? Di dalam perjalanan kalau gelap, kita nggak bisa lihat jalan. Kalau mungkin pernah lewat Medan Brastagi lah misalnya ya, terus kita nggak ada lampu mobil atau motor ya, kita nggak bisa lihat jalannya, apakah berbelok, apakah lurus. Nah, kita butuh terang di sana. Nah, artinya kita butuh Kristus. Kemudian Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Kenapa? Agar mudah dimengerti, seperti tadi garam dan terang, karena ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sangat mudah untuk dipahami. Nah, kemudian mengapa sih kita harus menjadi garam dan terang? Kita menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Bapa kita. Setuju? Bapa, ya. Nah, jadi sebagai Bapa, firman juga mengatakan bahwa kita adalah ahli waris dari kerajaan surga. Nah, berbicara tentang warisan itu tidak hanya bicara soal harta benda kan, wah tanah kakeknya, tanah siapanya, rumahnya, rukonya, dan lain sebagainya. Tapi warisan juga berbicara tentang karakter, sifat, teladan, tindakan dari kakek kita atau nenek kita yang diturunkan kepada kita. Nah, misalnya saya, orang-orang selalu bilang, wah, Kristen ini mirip kali sama mamanya, mirip kali mukanya. Terus ada yang bilang, wah, Kristen ini cara makannya, cara ngomongnya itu persis kayak kakeknya waktu masih hidup dulu. Nah, artinya ada karakter yang diturunkan dari setiap warisan itu kan. Nggak hanya berbicara, wah, Kristen dapat harta ini loh, enggak, tapi berbicara tentang karakter juga. Nah, sama kalau kita sebagai orang Kristen, kita menyebut Tuhan adalah Bapa kita, artinya karakter Kristus itu harus ada dalam diri kita juga dan harus kelihatan. Orang melihat, oh Kristus itu mengampuni. Orang Kristen mengampuni enggak? Kristus itu penuh dengan kasih loh. Kira-kira kita yang ada hari ini mengasihi enggak? Atau malah sebaliknya penuh dengan dendam? Nah, hari ini kita belajar dari Ibrani 10 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan jelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, menjadi garam dan terang. Kalau kita melihat di perikop Ibrani 10 ini, itu berbicara tentang ketekunan. Nah, ketekunan menghasilkan karakter yang baik, ya kan? Nah, jadi kita belajar tentang menjadi garam dan terang. Ada 3 hal penting yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama di ayat yang ke-23 tadi dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, di sini kita belajar bahwa dalam segala situasi kita harus tetap berpegang pada pengharapan yang ada dalam Kristus. Karena kita tahu Yesus itu setia. Firman mengatakan Dia sama dulu, sekarang, dan selamanya, nggak pernah berubah. Dan kita tahu, dan itulah pengharapan kita.
Nah, masalahnya hari-hari ini di situasi kondisi seperti ini, kita cenderung mengeluh. Wah, banyak sekali adunya. Aduh, aku gagal liburan misalnya. Aduh, usahaku mulai merosot dan lain sebagainya. Semua berbicara tentang keluhan. Nah, tapi firman yang mengajarkan kita bagaimana untuk menjadi tenang. Belajarlah untuk menjadi tenang. Paulus di dalam setiap suratnya, dia selalu berkata, bersyukurlah dan bersukacitalah senantiasa. Nah, dan Paulus juga mengatakan, aku tahu kok apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Namun kemudian dia dikatakan lagi dalam Alkitab, tapi justru dalam setiap kelemahan kita, justru kuasa Tuhan sempurna di sana. Nah, di sini belajar bahwa saat kita berpegang teguh pada pengharapan kita sama Tuhan Yesus, kita akan menjadi lebih tenang. Ya, walaupun situasinya memang seperti itu, tapi ada ketenangan tersendiri dalam diri kita. Walaupun sekarang lockdown lagi dan lain sebagainya, kita mulai panik lagi kembali. Tapi bagaimana respon kita secara pribadi? Nah, inilah yang menggambarkan karakter kita, bahwa kita menjadi terang dan garam. Nah, seperti Yesus waktu mereka ada di tengah badai, murid-muridnya sudah bilang, Yesus kok tidur aja gitu, santai, tenang. Kita udah mau mati loh gitu. Tapi Tuhan Yesus waktu itu responnya tenang memang. Nah, bagaimana hidup kita? Kalau kita mau karakter Kristus yang tenang itu ada, belajarlah dari apa yang kita dengar dari firman itu. Kemudian di poin yang kedua, di ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kita perlu untuk saling memperhatikan, saling mendorong, artinya saling memberi semangat, saling menolong dalam pekerjaan baik. Nah, di sini kita belajar bahwa penting untuk memperhatikan satu yang lain. Nah, di Galatia 6 ayat 10, Galatia 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, berbuat baik artinya kita saling memperhatikan. Nah, kalau hari-hari ini seperti ini, pernah nggak kalian menanyakan kabar teman atau saudara yang jauh keluarga? Misalnya saya tinggal berjauhan dengan keluarga, tanya kabar, gimana hari ini? Apa kondisinya? Nah, itu sangat perlu. Kenapa? Supaya kita bisa saling mengetahui, oh, kondisinya sekarang seperti ini, kondisinya sekarang seperti itu. Nah, kapan sih terakhir kali kita sebagai jemaat di tempat ini menghubungi atau sekedar chat gitu kepada saudara kita yang udah lama, udah cukup lama atau jarang-jarang ibadah? Tanyakan, apa kabar? Dari mana sekarang? Nah, mungkin kita nggak tahu situasi orang seperti apa kan. Oh, mungkin dia lagi down. Dan saat kita menanyakan kabarnya, ternyata masih ada harapan. Tuhan memperhatikan aku lewat orang-orang di sekitarku. Makanya kita sebagai orang yang ingin menjadi garam dan terang, coba lihat situasi orang-orang sekeliling kita. Karena apa dikatakan tadi? Memperhatikan terutama kepada kawan-kawan seiman. Nah, saya teringat waktu kemarin dari minggu pertama dan di minggu terakhir ini kami KKN, saya melihat karakter ketua saya. Walaupun dia muslim, tapi kami selalu sampai Medan tuh di minggu pertama kami sampai sekitar jam 10-an. Dan tadi malam kami sampai sekitar jam 12, hampir jam 1 lah. Nah, tapi dia betul-betul bertanggung jawab. Perhatiannya tuh penuh sekali gitu. Kami di kelompok itu 15 dan cuma 4 yang cowok, selebihnya cewek. Dia hantar kami sampai di kos, sampai di apa. Dia memang serius, ada yang sampai di Tanjung Morawa ya? Morawa. Dia ngantar ke sana, padahal rumahnya di Sekambing. Nah, jadi kayak, wah, segitu perhatiannya dia sama kami. Dia betul-betul bertanggung jawab sebagai ketua. Nah, bagaimana hidup kita? Kita memang harus bertanggung jawab sama diri kita, tapi kita juga harus melihat terutama keluarga kita dan ya, kita di NLAC My Home. Kemudian yang ketiga, di bagian yang terakhir, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Nah, berarti apa? Kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, bagaimana tanaman bisa tumbuh kalau dia nggak ditanam di tanah dan dia nggak disirami air atau dia nggak terima matahari? Mustahil nggak tumbuh. Pasti jadi pertanyaan. Nah, begitulah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita jarang-jarang untuk terlibat di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Nah, mungkin ada berpikir, sekarang kan dunia canggih, sekarang juga situasinya COVID, kita nggak bisa lah bertemu secara langsung. Tapi puji Tuhan kan kita sudah ada protokol-protokol kesehatan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi di sini kita belajar kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ada 3 hal yang kita akan kehilangan 3 hal ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, sukacita dalam berkumpul dengan saudara seiman dan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Mazmur 122 ayat 1, Daud mengatakan, "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Nah, ada nggak sukacita kalau kita berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman? Nah, kalau kita juga secara nggak langsung kita ngajak, besok ibadah loh, ayo datang ibadah. Nah, itu juga salah satu bagaimana kita menjadi garam dan terang. Kemudian, yang kedua, kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kita akan kehilangan dukungan, kita akan kehilangan perhatian, dan kita akan kehilangan kesatuan. Dan itu sebabnya kita perlu berkomunikasi, berkumpul, bertemu, supaya kita tahu. Mungkin sekarang bisa lewat Zoom juga, kalau memang nggak bisa datang, misalnya kita doa misalnya. Nah, di sana kita juga dukungan. Apa yang perlu saya doakan dari Bang Tambun? Apa yang perlu saya doakan dari Ibu Maria misalnya? Nah, dari situ kita tahu, ternyata keluarga ini memerlukan ini. Saya bantu dalam doa. Walaupun kita nggak bisa bantu secara materi, tapi kita perhatian kita dari hal-hal seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kita akan kehilangan nasihat, perintah dari firman Allah. Dan kita juga akan kehilangan momen saat kita berdoa bersama. Nah, di 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Nah, di sini kita belajar bahwa firman Tuhan itu gak datang cuma saat kondisinya baik, atau sebaliknya, firman Tuhan gak datang saat masa-masa penderitaan aja. Tapi firman Tuhan itu datang supaya kita dinasihati, kita ditegur kalau kita salah. Nah, supaya itu tadi karakter kita juga semakin diperbarui, semakin dibentuk lebih baik lagi. Nah, kalau disuruh milih nih, kita lebih suka bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi itu secara tetap langsung seperti ini atau secara online? Tetap langsung. Tetap langsung kan. Nah, mungkin juga kita punya idol misalnya Pak Jokowi. Kalau disuruh milih, kita nonton dia lewat TV atau kita ketemu dia secara langsung, pasti beda rasanya ya, sangat beda. Nah, sama halnya kalau kita ada pertemuan-pertemuan ibadah, kesannya berbeda kalau kita ketemu langsung. Kak Priscil agak kurusan ya misalnya. Misalnya atau gendutan. Dari situ kita tahu. Tapi kalau dari video atau dari TV aja kurang susah gitu melihat kondisi seseorang. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan saya ingat sekali waktu pertama kali kita mulai ibadah lagi seperti ini di gereja, saya ingat antusias pastor. Di minggu kedua pun dia masih mengatakan, minggu lalu itu gimana gitu rasanya, sampai dia katakan sampai Senin atau Selasa ya, dia masih kayak menggebu-gebu semangatnya gitu, karena bisa bertemu secara tatap muka. Setelah sekian bulan kita hanya ibadah online, jadi beda rasanya, kesannya itu sangat berbeda kalau kita berjumpa secara langsung. Mungkin kita nggak bisa lagi salam, hanya bisa begini, tapi melihat itu kayak luar biasa gitu. Nah, itulah ketiga hal penting yang kita belajar bagaimana menjadi garam dan terang. Yang pertama tadi, tetap berpegang teguh pada pengharapan dalam Kristus karena kita tahu Dia setia. Kemudian yang kedua, kita saling memperhatikan, mendorong, memberi semangat dalam pekerjaan yang baik. Artinya
bagaimana kita bisa saling care satu dengan yang lain, kita saling mensupport satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, inilah 3 karakter penting tindakan perilaku yang kita perlu lakukan bagaimana kita menjadi garam dan terang. Nah, menjadi garam dan terang itu nggak hanya tugas Pak Pendeta, nggak hanya tugas pastor, nggak hanya tugas yang di mimbar ini, atau yang tadi ngedance, atau Bang Yusi, atau siapapun yang terlibat dalam pelayanan, mau doa, mau pembacaan, tapi tugas kita semua menjadi garam dan terang. Nah, kemudian menjadi garam dan terang tidak hanya sekedar kita menerima anugerah, kita menerima sukacita, kasih, talenta yang Tuhan berikan, dan berhenti di kita. Tapi bagaimana menyalurkannya? Dan ya, seperti tadi orang Cindy, Jessica, Sani yang wow luar biasa, talenta mereka ya disalurkan gitu. Nah, itu secara tidak langsung itu sudah menjadi garam dan terang. Bang Tambun juga dengan suara yang luar biasa gitu. Nah, itu salah satu bentuk kita menjadi garam dan terang. Artinya setiap apa yang diberikan Tuhan nggak berhenti di kita, tapi kita menyalurkannya dan kita memberikannya kepada semua orang. Dan menjadi garam dan terang artinya bagaimana karakter Kristus itu bisa kelihatan, bisa orang lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, ayat terakhir Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Marilah kita mengambil waktu supaya bagaimana kita bisa menemukan, oh seperti ini kita untuk belajar menjadi garam dan terang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sangat memberkati kami semua. Bagaimana kami diajar untuk menjadi orang yang berpengharapan, yang bisa memperhatikan orang-orang terdekat kami dan sesama kami, dan juga bagaimana kami tidak menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah ahli waris kerajaan surga, dan bagaimana karakter Kristus itu harus ada dalam setiap tingkah laku kami ya Bapa. Kami bersyukur berfirman ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Saya percaya semua kita diberkati. Amin. Saya juga banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Prisil. Untuk ibadah rumah tangga, bulan lalu kita vakum karena melalui online itu nggak banyak yang boleh aktif. Untuk bulan Agustus kita akan rencanakan online dan offline. Ini masih dalam perencanaan. Bagaimana nanti bisa kita boleh berkumpul juga, kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan di tempat ini. Agar apa? Agar seperti yang disampaikan tadi, roh kita ini tetap terjaga. Kalau roh kita lemah, nanti semua ikutan lemah. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi apapun ukuran sukses, karena kita ini ciptaan Tuhan, kita diperuntukkan untuk melakukan hal yang spiritual. Amin. Jadi apapun kategori sukses yang kita punya, kalau kita nggak lakukan itu, ada yang kosong dalam diri kita. Itu yang dikatakan Salomo di Pengkhotbah 2 bacaan pagi ini, juga diingatkan bahwa dia berkata semuanya sia-sia. Kenapa? Karena Salomo hidup hanya untuk dirinya. Terima kasih untuk Prisil, dan nanti di ibadah kedua ada Tambun juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan saya sangat terinspirasi, saya sangat diberkati. Kalau dari tempat kita ini sudah ada dari pastor juga, Binsar yang sekarang mengembalakan di Hamparan Perak. Kenapa? Karena kalau gajah anaknya gajah, kalau rusa anaknya rusa. Kalau pastor harus menghasilkan pastor-pastor yang baru. Amin. Dan kita akan rindukan dari anak-anak muda ini lebih banyak lagi menjadi pastor-pastor. Karena Indonesia ini masih luas. Amin. Oke, itu pengumuman sebelum nanti kita akan akhiri pada kita lagu oleh Tambun. Nanti yang rindu untuk memberikan persembahan ada keranjang persembahan di belakang. Mari sebelum kita akhiri pertemuan kita pagi ini, kita kembali bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk menjadi garam dan terang, khususnya di masa kegelapan ini ya Bapa.
Mungkin kami tidak banyak yang bisa kami berikan untuk dunia di sekitar kami, tapi kami memiliki mulut untuk berkata-kata, membangun lingkungan di mana kami berada, Tuhan. Biarlah dalam kegelapan situasi kami memperkatakan terang-Mu ya Bapa. Kami memperkatakan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan biarlah melalui perkataan kami membangun hidup-hidup di sekitar kami ya Bapa. Dan kami mengucap syukur untuk Prisil dan semua yang ambil bagian, khususnya anak-anak muda, tim dance pagi ini Tuhan, Sani, Jessica, dan Cindy Tuhan. Dan biarlah dalam masa mudanya mereka semakin mengenal Engkau Tuhan, dan gunakan mereka menjadi garam dan terang-Mu. Dan sebelum kami berpisah pagi hari ini dalam ibadah pukul 9 ini, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari pagi ini sampai selamanya. Dan bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Ku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oke, ibadah kita sudah selesai. Dan pagi hari ini kita nggak ada foto bareng, tapi Josie tolong satu-satu difoto ya di bawah. Jadi satu-satu difoto. Kalau yang berpasangan dengan pasangannya, Bapak dan Ibu ya. Yang kalau Bang Mona nggak bawa, jangan cari yang lain.